sih paling nggak sipit posisi sama taktik lah. Iya ya. Kan yang info dengar juga atau Denmark juga gitu juga ada. Marah ya. Maksudnya dia mainnya main sendiri aja nggak Main sendiri aja, Harus betul. sesuai. Artinya William ini tidak bisa bermain sesuai dengan game plan. Game plan. Game plan itu. Gitu ya. Nice Jadi itu. itu indisipliner ya. Iyalah. Bukan artinya indisipliner di luar lapangan nih. Bukan. Gua kira ini Soal taktik sebenarnya lah. pulang pagi kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola, salam sehat. Geng Koplo dimanapun Anda berada. Saya udah kayak supporter gue. Ya kan, bareng lagi sama gue nih, wasiatul akmal. Gue di sini nggak sendiri. Sini ada berapa? Berempat. Terutama ada bintang tamu kita, Kang Edkur. Bukan bintang tamu ya, nemenin gue nih sebenarnya sini. Jangan tamu, Edkur, lu temenin gue ya. Jadi nih, nemenin nih. Jangan nemenin gue dong. Iya. Leo deh. Oke. Di sini kelas ringan, di sini kelas berat. Ini miring gini nih. Jadi bukan gara-gara ini ya. Pantesan kita agak begini gitu ya. Jomplang. Setting ya. Biasa langgan gue. Di sini ada Bang Rizali Bagong. Agen minyak. Agen semuanya. Agen semuanya. Malam kan ya. Oke. Alhamdulillah nih udah pada sehat semuanya. Kemarin Bang Lano sempet sakit ya kan, emang cuaca lagi Ya sehat lah tanggal 2 ini. udah cair cuy. Ada yang nanyain Bang kemarin Bang. Udah cair cuy. Oke, gua mau pantun dulu ya Yes, kan. pantun. Anak pergi ke sekolah terlambat hingga gurunya memarahi. Wah, Jangan cakep. pernah meninggalkan sholat agar terus mendapat ridho ilahi. Takbir, Allah Akbar. Ngeri banget ini. Ini bola apa taktik? Pokoknya kita dakwah terus. Apa jamaah ini? Biar berkah. Nggak pakai kopi lagi. Udah ada kopi, udah ada roti gabin, ya kan? Udah ada semuanya, lengkap udah. Kita tinggal gas. Kita bahas semuanya di Koplo nih. Seperti biasanya di Koplo kita akan kulik-kulik menggelitik dari sepak bola nasional. Kita jangan lupa geng Koplo, lu like, komen, subscribe di channel Koprol. Waduh, sekarang Koprol udah ada channelnya. Ya baik kembali lagi. Baik lagi ya kan, alhamdulillah udah channel sendiri nih. Untuk saat ini saya didampingi oleh tandem. Ya. Iya, Bang Ferkot mau ikut nggak? Ditinggalin nih. Ada, buat silakan, butuh Lagi. bangku lagi kita biar rame, biar seru. Temenin dulu Ruben Onsu udah datang ya. Ruben Onsu dulu ya. Siap. Oke, geng Koprol. Hari ini gue didampingi oleh tandem saya. Sebenarnya sih dulu gue nggak mau jadi tandem dia ya kan. Waktu pernah main di Kalteng, ya kan? Bontang ya. Ukur ya iya lagi susah-susahnya itu Susah-susahnya gitu. zaman jahiliyah ya kan. Ada goalkeeper tercinta kita, ex kiper Persib Bandung, Edi Kurnia, dengan sapaan akrabnya Kang Edkur yang dia di ex Persib, karena nih kita nih mau bahas Persib nih ya kan. Dan sementara saya ex Persija. Itu udah tahu semua lah. Meski Persib dan Persija adalah rival. Nah, berarti saya dan Edkur ini menjadi rival kita secara full. Salah berdiri berarti nih Bang. Salah berdiri. Pas gua di sini. Tapi tetap akur ya, Gur, ya. Oh, harus Nomor dong, rekening masih wajib. lama kan? Iya dong. Nomor masih lama, betul. Masih yang lama. Nomor apa nomor rekening? Nomor rekening. Nomor rekening didengar ya. Agen mah beda Bang. Dikit tuh denger aja udah nomor rekening udah. Agen mah beda. Oke, kita bahas dulu nih Persib Bandung yang lagi gacor-gacornya nih, berhasil bounce baik menang di kandang Madura setelah kalah di Asia atas LC. Wah, atas LC lagi. Lion City. Ya kan? Apa nih? Nyapu lagi nih. Ya Ini kan? kan sempet panas karena kalimat LC ini. Lion City. Iya LC, pokoknya seksi banget nih. Kalau LC apaan sih? Saya mah orangnya polos soalnya. Polosan ya kan. Udah kayak buku catatan. Oke, kunci kemenangan Persib Bandung ya kan. Bang Edgur, nih Persib nih kemarin comeback nih, balik lagi nih kemarin lawan Madura luar biasa, 4 gol, ya kan, dan Tom Hae atau Toha, Toha, ya kan, Toha Haji. bukan Toha,
Bukan Toha Persita, bukan. Beda ya? Iya, bukan. Ini mah Prof Toha ya. Oh, Prof Toha cetak 1 gol, ya kan, mencatatkan namanya di papan skor. Oke, ente gimana komentar nih Persib Bandung nih? Persib Bandung kemarin setelah pulang dari Singapura ya kemarin ya? Singapura. Ya, Singapura dong. Singapura, Makanya betul. pulang. Itu apa namanya kan? Ya ada kekecewaan lah. Kekecewaan. Kalah. Ya. Ya kan kalah. Habis gitu Padahal kita prediksi menang loh itu sebenarnya. Harusnya, gitu. Iya, mesti menang. pelatih aja sampai marah-marah kan? Marah-marah. Sampai ngancem ya? Iya. Ada ancaman pemain itu ya istilahnya yang error tuh udah deh gua nggak akan pakai lagi. Pelatih Udah tuh nggak sih? mau main kayak gitu. Berarti Iya. udah kecewa berat. Udah kecewa berat dan kemarin pas tandang ke Madura terlihat dia ganti formasi pemain ya. Materi pemain, Materi gitu, pemain betul. termasuk Dewangga masuk. Iya. Baru ya. Akhirnya main dia. Main kemarin kemarin tuh. Terus juga ada siapa? Si Toha bikin gol. Toha bikin gol. Toha bikin gol. Tapi di Madura juga Balotelli ya, Bang ya? Balotelli itu bikin gol juga. Akhirnya ya. Akhirnya. Akhirnya. Sekian lama Berpuasa dia tuh. 7 purnama itu baru. Canggih banget tuh. Iya. Kayak werewolf dong. 7 purnama. Iya. Tapi pada intinya gue lihat Persib Bandung emang oke banget mainnya, keren gitu kan. Ya banyak apa ya? Ya memang layak menang lah. Oke, di Iya, Madura ini ya. tahu. Iya, kemarin kita juga bisa lihat dong kayak gimana sih strateginya juga keren, bagus gitu. Pemain-pemain juga motivasinya tinggi. Apa karena diancam? Bisa jadi. Bener nggak sih, Bang, ya? Kan ini mendekati putaran pertama terakhir kan. Iya. Semua dievaluasi Iya. tuh. Evaluasi. Pasti yang belum main disuruh main tuh, Bang. Bener nggak? Iya. Dilihat tuh pasti. Dia- Lu masih dia- layak nggak di sini? Diancam boleh lah, jangan potong gaji. Ya kan? Kan masih bonus kan, Bang, bonus berarti dirapel, Gur. Iya. Bonus dirapel dari yang kemarin di Singapura di Madura. Di Madura. Ya kan? Bisa jadi. Ya kan? Gimana menurut ente, Bang Rijal? Ya kan? Ngomongin gaji. Udah godek-godek aja. Kalau bonus dirapel, kayak kagak dah. Kita Tapi kalau- Pak Umu, Pak Umu. Tapi Oh, Pak Waju, Waju. kalau Waju. pertandingan emang kemarin Persib luar biasa kan. Luar biasa, iya. Mungkin balas dendam kan. Iya. Bojan menunjukkan bahwa dia memang pantas terbaik. Pertama buat di BRI Super League ya. Yes. Ya, dia boleh kalah kemarin tapi kalah colongan Iya. semua. Kecolongan ya kalahnya. Kecolongan. Jadi yang di BRI Super League-nya harus tampil lebih maksimal lah. Maksimal. Oke. Iya. Bener. Bang Mano, ini Bang tanpa kehadiran Adam Alis Bang. Kemarin kan gacor-gacor itu ada Adam Alis Bang, ya kan, kata Adam Alis tuh kan nggak ada gua main kan kalah kan. Nah, Bang gimana Bang? Ini nih nggak ada Adam Alis, absennya Adam Alis nih Bang, apa pengaruh nggak sih untuk Persib sendiri Oh. melawan LC? Gua nggak tahu nih LC lokal apa LC Singapura, gua nggak tahu dah. Setengah-setengah ya, Indo campuran dia. Sama juga Malik. Sama juga. Iya, si Singapura. Kok tahu ya? Kok Gua tahu juga. Ini ngeri banget ini. Dalam ya, dalam. Tapi jangan kegelang ya, jangan kegelang jangan. Oh. Ya kan? Bang, kan baru asli itu ya. Udah serius. Pengalaman banget. Serius Bang. Enggak lah, kalau Dan keadaan ada malis Bang. Kalau kemarin tuh enggak ngaruh lah. Di Bandung kan kita tahu lah banyak pemain. Maaf tadinya merah. Ya, Merata sama aja. itu kan dia punya pemain kota tuh dari yang inti main cadangan semua itu apa berkualitas lah, nggak ngaruh. Paling juga kan colongan lah istilahnya itu. Iya, menit Jadi akhir. bukan karena nggak ada malis, bukan. Lagian dia mungkin dia nggak bisa ke Singapura juga mungkin menghindari panggilan itu kali polisi Malaysia. Nah iya bisa jadi. Kan dekat aja tuh masih Singapura. Psikisnya pasti terganggu Bang. Terganggu. Kayak ditungguin debt collector kan. Pengalaman pribadi. Gua pernah soalnya kedenger ini ada yang lagi di dalam lapangan dipanggilin, "Woi, ada yang ngomongin." Gitu. Ngeri banget. Oke, Dik, menurut lu gimana Dik? Ya kan tadi dari Singapura nih, terus baliklah ke Liga Domestik Dik. Ya kan, Liga Domestik ya menunjukkan taringnya lah lagi Kayak udah kayak taman bermain kayaknya. Buset taman main. Mungkin 4 langsung 4 gol. 4 gol, oke. Terus dia udah tahu si pemain gue yang error A, B, C udah langsung tuh dikandangin semua tuh. Kan gak dimainin. Tapi Ya. lu kok jadi main Madura nih, udah nyiapin strategi
nyerang ujungnya Bobolan. ujungnya nggak jadi gol, ulang lagi nggak jadi gol. Capek juga kan gitu kan? Iya gitu. Udah apa nyerang nggak usah nyerang aja. Udah. Iya, penalti kemarin pun juga si Balotelli ya. Iya. Balotelli juga baru penalti, menit berteman kegolan kan itu juga kan kegolan nih, bener kata lu bang, bener dikasih penalti untuk apa ya, memperkecil kedudukan, malah kegolan Gitu, jaga pelanggan. Bobolan lagi. Dia masih bobolan kan. Kalau kita fan football itu apa, jaga pelanggan ya Gur ya. Ya. Oke, yang menarik sebelum laga ini nih, Coach Bojan memulangkan William Marsilio ke Bandung ditenggarai karena ada isu indisipliner. Wah, ngeri kali ini udah. Gimana nih melihat ketegasan Coach Bojan? Oke lah, ya kan, nice pelatih kayak gitu. Apaan sih? Ya kan? Emang indisiplinерnya apa? Makanya nih gue harus tahu nih indisiplinnya nih. Mungkin ada kisi-kisi apa ada cluenya nih. Kalau tebakan gua sih paling nggak disipin posisi taktik lah. Iya ya. Kan yang info dengar dulu atau dari mana gitu juga ada. Marah ya? Maksudnya dia mainnya main sendiri aja, nggak Main sendiri aja, Harus betul. sesuai. Artinya William ini tidak bisa bermain sesuai dengan game plan. Game plan. Game plan itu. Gitu ya. Nice Jadi itu. itu indisipliner ya. Iyalah. Bukan artinya indisipliner di luar lapangan nih. Bukan. Gua kira ini Soal sebenarnya taktik lah. pulang pagi kayak gitu kan. Enggak, Bukan karena berarti- LC nih, Bang. Ada LC-nya. Berarti ini Karena LC bareng dong. Iya. Karena kalah sama LC kan. Karena Itu dia. LC kan jadinya LC, kan. LC. Jadi catatan. William ini tidak mengikuti game plan yang diberikan oleh Coach Oke. Bojan. Cuma baru kali ini loh. Coach Iya. Bojan ya maksudnya Semarah ini. semarah-marahnya sama pemain disebut pas preskon gitu loh. Ya udah waktunya. Nggak sampai sebut nama ya. Iya, sampai sebut nama maksud Sebut gua. nama. Tidak. Sebenarnya sih udah Tapi sebenarnya sebut nama. kalau bagi gue sih udah bagaikan bola salju ya. Bola salju tuh udah sebenarnya lama-lama tuh Kalau kok gua nggak nggak heran ini. ya. Kan soal dari mana udah dibilang soal dia itu apa katanya seperti itu ya. Iya. Baru sekarang Bojan Muncul. teriak kan. Nah sekarang pertanyaannya, dulu yang milih dia siapa sih? Yang milih dia siapa Yang nih? milih William siapa? Apa dari Coach Bojan sendiri apa ada? Nah, buktinya nggak? Dia malah maki-maki mainnya kan. Itu dia. Apa nih? Nah, iya bisa jadi tuh. Ya meskipun waktu di pihak presiden inti loh, si William kan awal-awal kan inti. Presiden mah Pramus. Iya kan maksud gua, apakah sebenarnya waktu itu Coach Boyan cuma ngetes doang. Nah ini pemain Layak atau tidak? layak apa enggak? Tapi gitu. kalau nggak salah yang gue ingat William ini yang gagal 2 kali waktu penalti Iya. lawan PSM kan? Oh iya. Nggak sekali dia gagal sekali. Iya, Kalau- dia penalti kan? gagal. Penalti ya. Berarti Apapun itu berarti tapi Coach Bojan berarti emang udah ngambek gede lah ya, udah marah ngambek. banget lah ya. Apa udah lama kali juga kali ini ya, mungkin ya Karena udah lama targetnya juga ya. emang kan Target. harusnya kita juga memprediksikan bakalan menang tuh. Kan udah 2-1 sebenarnya Pak. Unggul kan. Iya. Jadi mungkin dilihat salah satunya inilah. Iya. Atas si Apa William mungkin ini. indisiplinernya ini bukan di Madura tapi indisiplinernya waktu Balik. Singapura. Iya. Bisa jadi Singapura di bawah bisa jadi. di bawah-bawah jadi gitu Bang, menurut lu Bang. Di bawah ke sini lah gitu loh. Singapura. Iya. Boleh lah sambil jalan malam pulang dikit kelewatan. atau nggak nyampe ke Madura juga. Di mana gitu. Ya, kita nggak tahu ya, kita nggak bisa ya menjustifikasi ya dari isunya William ini nih dicoret sama putaran kedua. Nah ini rencananya juga William juga isunya dapat bisa dicoret juga nih, dan nama gelandang penggantinya adalah Nyong Ambon yaitu Joy Pelupesi. Makin lengkap aroma diaspora di Maung Bandung kalau kejadian ini udah ada apa Mr. Toha ya kan, terus lagi ada ini mau datang lagi nih. Renders. Ada sekarang datang lagi Joy Pelupesi. Malah dengar-dengar itu juga mau dipinjam Romeni. Mau dipinjam. Mau ke Persib Bandung lagi ya? Muka gila nih sekarang. Enggak, gua dengar berita. Tuh kan Agen nih, tahu deh Agen. Ya kan, tahu. Bener Bang, Gua Bang. ada minyak. A1. Pasti ada orang dalam nih, Kur. Gimana, Kur? Ya kalau memang buat kebutuhan tim ya, kita bicara pertama indisipliner, ya kan, terus juga kebutuhan. Sih kan kita pernah tahu Kebutuhan tim. Persib juga main di dua kompetisi yang berbeda. Mungkin ini bagian dari ya istilahnya memang kebutuhan tim. Ya, dan juga nggak heran lah, kan juga Eto'o punya saham di Persib Bandung. Oh, Nah, oke. apalagi seperti itu. Itulah apa ada sambut gayung ya, gayung bersambut jadinya ya kan. Artinya apa yang terjadi kemarin itu bahwa pemain-pemain naturalisasi itu kuncinya hanya untuk kebutuhan klub, sama dong sekarang. Ya artinya kan dulu juga Iya kan? atau mereka di Waktu mereka masih main di pemain asing, akhirnya dinaturalisasi kan tuh kayak B itu apa, ujung-ujungnya mainnya di klub yang punya bohir-bohir juga gitu kan. Sama dong sekarang artinya.
investasi katanya. Investasi. Kayak dia cerita bang. Udah, kita nggak bisa ngomong kalau bicara investasi kan. Maksudnya investasi gimana tuh Bang Lano? Kan mengatasi mereka itu kan juga nggak kecil biayanya. Maksudnya biaya besar dikeluarkan. Iya. Ya kan? Ya paling nggak kalau misalnya Eto Misalnya nggak di PES 1 lagi. Iya. Paling kan dia mesti ada investasi balik kan. Ya, Betul. paling nggak ke yang dia Ke klub. afiliasi lah. Kalau nggak Oxford ya Persib Bandung. Iya. Sudah Tuh. jelas saya pasarnya bang. Yang punya saham-saham dia lah. Yang punya saham-saham dia ya. Bener. Terus kalau menurut lu Kur, suasana Persib Bandung lu udah pernah ngerasain di sana kan? Gimana sih dengan seperti ini? Kalau secara profesional kan itu biasa aja bang ya, keluar masuk pemain biasa gitu kan, terus juga gonta-ganti, tambah lagi juga kita kadang-kadang bang, kadang-kadang kita pada udah main all out gitu, tapi ternyata like and the like. Oh, Jadi kayak oke, gitu kan. Kita ya iya. tadi Abah bilang juga siapa yang bawa bisa jadi pengaruh, Betul. ya kan. Kalau di Persib itu ya sensitif sih bang kalau masalah Sensitif pemain. ya. Lo main jelek, lo main aduh, habis Yang main pasti bagus. Di sana ada 3 yang Iya. ngotin ya. Tangke, William sama kiper yang nggak pernah main tuh. Peaceback. Respect sama Iya. itu juga nggak pernah main di kiper asing tuh. Iya. Main mas sekali doang. Iya. Mungkin bisa di Kayaknya juga lagi bagus-bagusnya, bagus terus. Nggak mungkin diganti itu dah. Iya. Dia Bawang kemarin banyak save lah, banyak apa penyelamatan ya kan. Dik, menurut lu Dik, gimana di Persib Bandung Dik? Ya, mungkin aku mau melengkapi ini kan diaspora yang ada mungkin. Ya. Tapi diaspora ya. Soalnya sih Jaya Polipox ini kan tinggal setengah musim lagi 2026 besok Juli udah habis kontraknya. Perlu besi. Mungkin itu yang dimanfaatkan oleh manajemen Persib dengan situasi Pinjem dulu kan. Iya. ya dengan situasi ya mungkin wah ada satu pemain nih mau dicoret sama Bojan, oke kita cari apa coach yang kurang, misalkan oke gelandang bertahan nih buat teman Siklong mungkin oke kita coba peluang sampai lokasi mungkin ya. Dan lagian kan enaknya bisa nyari pemain asing yang lain, orang di slot Iya. lokal kan. Iya. Jadi full asing loh. Makanya. Full asing udah nggak ada lokalnya, iya. Padahal Persib Bandung tuh nggak perlu diaspora, pemain diaspora. Kan ada Dias Angga. Ada Dias Angga, betul. Dias Angga ada masih bisa itu. Nah, Dias Angga panggil aja. Dias Angga masih Ya Dias bisa. Angga. Kesebut Dias Angga. Iya. Sekarang Dias Beckham ya kan, Dias Kakang juga bisa juga ya kan. Enggak mau kalah, Persija juga akan mendatangkan gelandang diaspora timnas Indonesia berdarah Jember, Ivan Strik. Ivan Strik. Ivan Jenner bukan Ivan Strik, Ivan Jenner. Oke, sekarang kita Artinya lengkap lah ya Persib ya. lengkap Persib. Lengkap ya. Nih balik sekarang ke Dari dulu yang anti pemain Pemain asing. luar, pemain asing. Sekarang full pemain asing. full main asing. Jadi sekarang ya bukan kan? Persib Bandung, Persib Belanda. Persib Belanda. Persib Belanda. Bener Bang, B sama juga. Biru kan? Biru. Biru. Iya. Bener juga. Iya bener juga sih. Oke, bisa juga tuh. Oke, saya ke rival nih, Persija juga nih. Sama juga akan mendatangkan pemain diaspora nih. Diincar bentar lu. Dia ya. Iya. Ini ya, bukan Di Zoom aja. Itu dia, ya kan. Oke, Dik. Persija, Dik. Ini kayak Ivan Jenner nih sebenarnya udah dari kemarin sebelum SEA Games isunya bahwa dia mau istilahnya nyari menit bermain lah. Nah, dia udah istilahnya di tahun depan tuh usaha seniornya dia udah nggak bisa dipaksain buat main ke Youngnya Utrecht. Nah, karena mungkin kemarin masih cedera dan belum optimal. Mungkin ya karena sering ini kan pulang ke SEA Games kan. Bisa jadi waktu kesini nyangkut dah. ya PDKT Ngapain balik lagi ya? Capek-capek. Pensiun lu SEA Games capek-capek ntar balik ke Belanda. Udah di sini aja. Dengan Ekos ya 20 menit nyampe. Iya. Ini jadinya keurus dong, kesal dong berarti ya. Wah kayak kejadiannya Prof. Ini dong, tuh lagi ntar jadi. Itu isunya ke Persija. Karena isu paling ini karena ya kalau dari kebutuhan tim sebenarnya Persija ini kan di gelandang bertahan yang slot lokalnya kan si Hanif cedera panjang nih kalau nggak salah. Hanif Sabandi. Jadi kan buat Memang kebutuhan mengantisipasi ya buat mengantisipasi dua pemain asing yang gelandang asal Brasil itu si Van Sosa. Ah, Sosa. si- Satu sama satu lagi si itu. Fabio sama Fabio. Basis Cosanya mungkin cedera atau rotasi. Iya. Rio kan juga cedera kan. Iya, Iya. kan Rio kan depan. Ini maksudnya Rio Mas Murah di gelandang ya, Posisinya. gelandang bertahannya. Iya. Posisi nomor 6. Box-to-box lah. Iya, Sama harus butuh. 6. Tapi seru ya kan sekarang di 3 tuh Borneo,
Persija ya? Iya. Wah, Persija Persib nih. Siap. Nah ini seru juga sih emang. Jadi memang Persija ya harus juga Iya. gacor cari pemain. Iya. Kalau Amunisi lah itu mereka tuh. kalau ngomong ketinggalan ya harus. mau nggak Ya, mau. jangan sampai kayak dia pemain cedera nggak ada penggantinya, kasihan. Kasihan juga, iya. Harus ada ya seimbang lah. Ada duit nggak? Itu dia Bang ya kan. itu Coba dia. ada aja sih Duit biasanya mah kayak gitu. ada. Mah ada aja. Buat apa dulu duitnya? Buat apa benar. gitu. Ya kan. Bang Ano untuk Persija sendiri, Bang. Kalau cuma Ivan Tira mah kurang. Kurang ya Wah, Bang malah masih ya. kurang nih Bang Ano bilang. Wah. Tambah lagi dong yang lebih. Iya. Kok bisa kurang sih Bang? Dia udah timnas. Enggak, Persija ini terkenal pemainnya nggak pernah selalu segar sampai akhir musim. Masih ada cedera terus kan. Tiap musim begitu mulu tuh Persija. Jadi jangankan di lini tengah, di depan pun juga harus ada di backup juga tuh di depannya. Ya kan? Di backup juga ya, Backup. striker ya terkadang cedera. Wah, ya kan? tiba-tiba ntar misalnya siapa lagi nih? Mauro Silva pindah Persija. Iya. Bisa jadi tuh. Betul. Iya kan? Nggak main di Betul. Fulham lama di Yong dipindah Persija. Nanti lama-lama semua pindah semua tuh ke Pindah semua udah Liga benar. Indonesia. Liga Indonesia Udah benar. sama semua kan. Iya. Gue jadi. Jadi namanya apa Bang? Namanya tadi? Kalau ke Indonesia semuanya jadi apa? Jadi Batavia. Batavia Karsulianto dong pelatihnya. Batavia FC. Ya kan? Aduh. Ada Batavia. Ada aja emang nih orang. Batavia. Dari laga Persija versus PSM kemarin nih, rekor penonton musim ini akhirnya terpecahkan. Iyalah. 26.000. Kemarin banyak banget. Gue juga kemarin di Senayan, tapi gue nggak nonton, latihan doang latih. Itu penonton banyak banget GBK tuh. Waktu itu sih sempet ya, waktu ngobrol-ngobrol sama Pak Gede, waktu masih di kantornya tuh, waktu beliau masih menangani, itu kalau full itu sekitar waktu dulu 2018 itu sekitar 8 sampai 10 M Bang. Kata Pak Gede itu. Apa nih? Tiket Pemasukan. Bang, income itu dari Pak Gede ya, bilang gitu. Gua nggak tahu lagi sekarang 2025 ini berapa, paling murah aja berapa tuh tiket Bang kira-kira? Ya Ya pasti kan? lah kalau untuk Persija dengan nonton sebanyak 56.000 lebih kan. Itu. udah berapa kali 100.000 aja udah. Udah ribu-ribu. Udah beribu itu full semuanya, atas bawah full semuanya. Tapi pas hari ulang tahun Persija kemarin ya, Pas alhamdulillah yang ulang poin tahun, ya kan. Akhirnya GBK dipakai lagi GBK. GBK dipakai lagi. Tapi ya memang kan? kalau buat Persija ya, sorry kalau gua bilang lebih cocok pakai di GBK. GBK. Iya, karena bukan apa-apa, di JIS memang kapasitasnya lebih besar, ya kan? Tapi kelayakan stadionnya kurang bagus buat Persija. Jadi kan ini Bukan Persija. area, bukan karena area. Kalau Ini kan Persija kan Persija, Jakarta Senayan. Pusat. Jakarta Iya Pusat. maksud gua. Persija kan pusat nih. Saya tidak komen di situ. Oh, Saya komen biasa wilayah. Gua lah. Utara ya. Saya tidak Iya, bicara iya, iya. antara wilayah Iya. utara dan pusat. Oh, iya, iya. Oh, utara. Wah, tadi kenapa utara? Kan ada Utara timur apa nggak barat nggak utara? Ada selatan. Senayan kan Senayan ke selatan. Karena kan JIS itu ada di Jakarta Utara. Iya, Iya, iya kan kan. udah disebut. Sedangkan GBK itu ada di Jakarta Selatan. Pusat. Pusat Jakarta Pusat, Tanah Abang, ya kan? Iya. Ya udah, kan dasarnya kan Jakarta Pusat itu Persija Iya. Pusat. Jakarta Pusat Itu. itu. Tapi kenapa utara sih Bang? Hah? Kan ada selatan, gitu disebutnya kenapa? Ya nggak mungkin main di Lebak Bulus, diusir dibongkar lapangannya. Nggak ada. Ada lapangannya udah. Ya Jangan kan? nangis lu. Ngeles mulu. Ngeles mulu. Ada kita lagi kan. Ya alhamdulillah kemarin Persija mendapatkan 3 poin menjadi hadiah ulang tahun yang ke-79. Berapa? 9. Adanya kehadiran supporter away ternyata disambut baik oleh mantan presiden Persija yang kini menjabat sebagai direktur PT Liga atau ILIG. Pak Ferry Paulus yang disebut akan mengkaji peraturan ini. Ya kemarin kita banyak bahas ya kan? Iya. Hadirkan supporter tamu. Makanya lucu yang waktu mereka datang ke sini, Iya. PSIM 1 hari sebelum pertandingan bagi-bagi bakpia. Bakpia, betul. Bagi-bagi bakpia deh. Mana bakpianya 25. Itu ya. Mahal lihat juga, lagi semua. iya, mahal juga, Wah, 25. Kaya-kaya juga. Iya, ya bakpia itu tempatnya. Apa? Ada yang backing pasti. Enggak, maksudnya di luar konteks itu maksudnya wah keren juga bakpia yang bakpia 25 yang Bakpia. Kalau ini kan juga kaya nih PSIM, jangan salah nih klub kaya nih PSIM. PSIM. Kaya ini. Makanya kan, Pasti. wah keren juga gitu. Betul. Tapi dibalas lagi tuh sama supporter Persija tuh bagi-bagi apa tuh kemarin juga itu kalau gue lihat. Ini kayaknya seru ya kalau supporter Ya kan? selalu Memang, positifnya memang. seperti ini. Iya. Seperti itu. Setiap tandang bawa ya khas daerahnya dibawa. Ya mungkin Boboto bawa Kartika Sari Sari. atau Peyem, ya di peyem, sana lah peyem. peyem ya
ya kan. Kartika tadi sponsorin kita dari udah. Dia menyentuh dia. Ada offer lagi kita. Ada yang datang apa? Mau ambil Yang enak yang enak apa setara. Ke Pesitara bawa uang. Nasi bebek. Antri itu nasi bebeknya antri. Amper, ayo dong bawa pakaiannya. Mana? Ya, kopi gue diminum. Terus nanti dari apa namanya dari PSBS Biak bisa bawa oleh-oleh juga Apa tuh penontonnya. Tuna. Bubuk ini Tuna dia. buah merah. Merah. Buah merah. Bawang merah. Enggak, entar lu kok buah merah dia begini ya? Aneh nih orang bener. Ini orang aneh dari tadi nih. Kalau Bali ya. Bang, Iya, bener. kacau Terus, nih orang. iya banyak oleh-oleh ini bagus Bang banget coba ini. di audit. Jadi audit lagi dia di strum. Tapi yang enak kalau Persiraja away. Persija away. Tahu kan Persija udah. Persija bawa kopi lah. Iya, Kopi tahu, Aceh. kopinya apa? Sama Udah satu gitu, lagi, Bang. kasih dikit-dikit bumbu. Iya, bumbu biar tambahan, ya. biar tidur. Nah, ini kita udah bahas nih ya kan. Ayo Pak Ferry. Om Pemkot datang doangan ngapain? Ngambilin dia gabin. Makan doang. Ambil gabin. Ya kan, kita doain semoga supporter-supporter bisa ya nonton lah tim kesayangannya di Harus Naga lah, Away. harus. Silaturahmi Iya, antar silaturahmi. supporter, ya kan? Iya, kemarin juga banyak juga tim Bonek nganter busnya Arema dikawal. Kan adem banget lah kayak gitu kan. Lawan The Jack dikawal. Lawan The Jack dikawal. Pokoknya kan seru kayak gitu ya kan. Ntar dari Jakarta Persitara sama Persija dikawal. Di Dikawal. ujung ngebak-bak. Babu. Lu bisa aja lu. Ya kan? Oke, kita ngopi dulu. Oke. Kopi uang mas, sudah merah putih. Itu apa gitu? Ya, dia nggak ada kopinya. Oke, mantap. Dia ngopi lagi. Ngopi lagi dia. Udah, datang ngopi doang. Dia balik lagi. Kayak ikan. Oke, gitu. Oh, mantesan uang emas memberi gajah. Lewat. Kopi gajah dong. Gue kan ngomong loh. Bisa banget mancingnya, Om. Oke, sekarang Semangat, kita Om. beralih lagi ke Liga 2. Penggadaian dari Liga 2, supporter Panser Biru resmi mencabut boykot dan kembali akan meramaikan tribun. Kabar ini kemudian disusul rumor kedatangan pemain-pemain baru nih untuk PSIS Semarang yang sedang lagi dilihat-lihatnya Bawah di ya. sama owners baru lah, sama siapa Bu apa namanya? Datu. Bu Datu. Ayo Bu, gas terus Bu. Ya, Pak Ya kan? Faris ketahuan Pak Faris. Udah Gimana? mundur, Pak Faris. Pak Faris udah mundur. Pak Farisnya udah mundur dari CEO Persela. Iya. Ya, ownernya juga Pak Faris ini. Apa sih juga, mudah-mudahan juga apa Terlepas apapun yes ya. juga. Gimana Bang? Pas Ya, apa nih? tempat apapun Pak Lanjut Faris atau lanjut. istrinya, Oh. yang pasti Semarang sekarang sudah bangkit. Oke. Bangkit ya kan. Punya Iyalah. nafas baru, darah baru, ya kan. Punya Yang mudah-mudahan di putaran kedua persaingan di grup timur semakin ketat. Semakin ketat Persela Semarang. Bang Ano, gimana Kita Bang? tinggal tunggu nih satu lagi Sriwijaya. Sriwijaya yang lagi di bawah. Bangkit. Ibaratnya Ayo. tim-tim ternama lah. Iya. Yang di bawah. Sejarah ya, tim-tim sejarah tuh. Gimana Bang Ano? Ya, ini kan juga second chance ya buat Faris and his crew lah. Nah, apa dia punya manajemen di bawahnya yang juga diboyong Ya. sama dia ke Delamon ke Semarang kan. Pembuktian lah. Bisa nggak sekarang berkreasi di Semarang gitu kan. Kan sempat di demo kan di Lamongan tuh. Lamongan. Nah, sekarang diberikan apa? Keleluasaan di sana ya, Bang. Keluluasaan ya. Buktikan lah ini kan gitu. Paling nggak bisa buat PSS bertahan dulu lah. Oke. Iyalah, kalau buat lolos berat lah bos. Berat kalau Oke. kalau sekarang tuh mah berat. Kalau bertahan oke. Oke, sekarang apakah PSS ini dikelola sama Bu Datu diberikan kebebasan untuk mengelola dengan sepenuhnya nih dari ya masih tidak ada bayang-bayang manajemen yang lama lah. Dik, gimana Dik? Waduh. Ya nggak tahu persis ya. Ini kan maksudnya baru peralihan gitu. Mereka kan masih ingat dulu waktu ini apa pemiliknya Kendal Pak Anto Van Java itu kan waktu itu kan PSIS sempat mengebrak dengan mendatangkan TIC Marukawa sama Fortes. Waktu itu kan Betul. Pak Anto kan. Ya akhirnya nggak bisa bayar juga. Nah, kan itu kan sempat ini kan katanya sempat tidak sejalan dengan manajemen lama kan. Terus akhirnya Sapuin. Terus akhirnya Pak Antonya tidak mau di manajemen lagi, terus akhirnya sekarang
bikin kendal ini kan. Nah ini kan maksudnya Oh, Tornado. Ini kan nggak tahu nih apakah dengan kedatangan Faris ini akan klop dengan pengurus lama atau gimana kan kita nggak tahu juga gimana kondisi itulah Semarang. pentingnya transisi kan, gimana peralihan dari lama ke baru ini smooth lah, jangan sampai tiba-tiba ada menghilang tiba-tiba, itu kan penting tuh gitu kan. Pasti juga pengurus lama ada yang Harus ada mendampingi. ada digunakan yang mengetahui tim Handover lah paling enggak. Iya, handover. Harus ada lah manajemen lama yang mendampingi manajemen baru kan. Pasti harus ada. Karena itu penting. Kalau enggak itu sama aja masuk hutan, Mbak. Kayak nggak tahu. Nggak punya kompas, nggak punya parang. Bingung ya. Iya. Nah, sekarang kan apakah bisa konsisten nih dengan adanya manajemen baru nih ya? Kita sih kan misalkan ya mudah-mudahan sih sampai 5 tahun, mudah-mudahan, dan uangnya juga masih ada lah. Kan nggak jauh dari duit. Iya sih, kan. Gur. Ya paling enggak kalau dilihat dari tadi Panzer Biru ya, Panzer Ya, Biru yang tim itu udah mencabut, berarti kan dia udah punya komitmen tuh. Ya. Punya komitmen, ayolah lu bantuin gua bantuin tim lu juga bantuin gitu. Jangan sampai istilahnya gua masuk terus didiemin juga, sama aja. Mereka juga kan butuh penonton seperti apapun juga kayak gitu. Kemungkinan sih menurut saya ya dengan adanya komitmen ini gitu, mudah-mudahan sih akan ada sesuatu yang lebih baik lagi di tubuh PSIS. Mudah-mudahan. Gitu. Karena PSIS juga emang tim sejarah. Betul. Tim sejarah nih, jangan sampai kan juara juga pernah gitu. Tapi ini krusial, ini kan udah mau putaran 2 ya. Udah jalan juga, udah jalan juga. Artinya kan udah mau putaran 3 juga kan lagi. Berarti ya jangan salah milih pemain, pelatih. Berarti udah kepilih kan Javi Sastra ya. Ya, mudah-mudahan beliau bisa Javi dipilih Sastra ya. lurus Jadi ya. Sastra juga PSIS ya, dulu kan pernah. Iya, dulu pernah ini ya. Balik lagi nih. Oke, Bang Rizal, untuk manajemen masa transisi Bang, tadi lu sempat menyinggung itu gimana Bang? Ya kalau kan tadi udah kita bicarain bahwa dalam peralihan ini tetap manajemen lama harus tetap mendampingi ya kan. Harus tetap mendampingi karena kan nggak mungkin juga yang manajemen baru kan dia tidak tahu situasi di Semarang itu seperti apa gitu kan. Apalagi Ya, ada story-nya apa? story-nya seperti apa belum terbuka lah. Tapi dengan didampingi oleh manajemen lama, mudah-mudahan manajemen baru bisa masuk secara smooth, baik ke stakeholder sepak bola di Semarang, nonton, supporter gitu kan. Ya, kayak sekarang Panzer Biru sudah berani mencabut ya, pasti kan tujuan investor baru ini masuk Semarang apa? Karena ingin membangun industri PSIS ini lebih Bagus lagi ke depan gitu. Pasti tujuannya seperti itu. Untuk perubahan misalnya manajemen baru ini mempunyai prinsip sendiri Bang. Kalau menurut lu gimana gitu loh? Dia nggak ngikutin yang lama gitu loh. Dia mempunyai pasti kalau manajemen yang baru pasti itu sebelum dia masuk dia sudah mempunyai konsep pengelolaan dia konsep sendiri ya. Oke, gitu. iya. Karena pasti kan mereka berkaca pada manajemen yang lalu kan. Manajemen lama kenapa kok bisa down gitu kan, bisa sampai turun gitu. Nah, makanya dari situ kan bahkan mereka akan mempelajari apa nih yang salah di manajemen lama gitu. Dan dia akan coba memperbaiki itu dengan konsep yang baru. Gitu kan. Ya kita nggak tahu ya konsep pengelolaan yang baru yang akan dibawa oleh Faris dan istrinya ini mau seperti apa kita belum tahu dari ke depan seperti apa. Gitu. Kita lihat aja. Yang gue dengar sih ini kan sebagian pemain Lamongan tuh yang naturalisasi semua mau keluar, tidak mau mungkin betul ke Semarang tuh. Semarang. Dutra, Beto, Fiskara itu kayaknya mungkin pindah ke Semarang. Dengar-dengarnya ya. Sama juga ada pemain-pemain yang CLBK nih. Ya kan? Yang CLBK tuh itu harus dicematin baik-baik tuh, ya kan? Dulu keluar dari Semarang kenapa? Apa penyebabnya itu harus dicek dulu baik-baik kan gitu. Iya. Karena yang tahu itu kan berarti pengurus lama kan gitu. Jangan sampai beli karung dalam kucing. Nah, gitu dibalik. Tapi kalau untuk target PSIS sendiri Bang Lano, Yang realistis. iya pasti. Bertahan udah paling jelas. Tahan dulu aja ya. Karena sekarang udah putaran kedua udah 2 pertandingan ya, Bang? Udah 2 Ketiga. 2/3. Iya. Oke. Gitu. Sekarang untuk Pak Yoyo Sukawi ini dia bisa ini nggak nih manajemen yang lama nih bisa maksudnya menyerahkan tongkat legowo lah gitu lah ya. seperti ini gimana? Udahlah kalau kasarnya udahlah Budatu udah kelola aja deh. Ya harus lah. Mau nggak mau, mungkin gimana lagi Bang ya? Sudah dibeli full. Dibeli full ya? Oh dibeli full ya Bang? Dibeli full lah, sama keluarganya dibeli full. Jadi ya sudah harus. Lagi pula kan memang salah satu tuntutan supporter kan memang ya out kan. Iya. Oh gitu ya. Iya. Berarti
Pak IS ini nggak bisa cawe-cawe lagi dong di PSIS dong ya kan? Untuk Silakan untuk cari klub baru aja. cepul baru lagi aja ya Pak IS ya. Banyak kok yang bisa dikelola-kelola. Oh ya, oke. Terus Edgar, gimana nih untuk pemain-pemain sendiri nih kira-kira? Apa tuh? Rekrut pemain PSIS nih, merekrut pemainnya nih gimana nih? Pasti akan ada kesulitan ya. Kenapa? Karena juga tim-tim lain juga udah pasti akan magerin nih pemain-pemain yang bagusnya gitu. Pasti nggak akan segampang istilahnya wah bertahan naik atau seperti apa. Ini pasti akan ada kesulitan dari manajemen untuk bisa merekrut pemain yang bagus gitu. Iya. Tapi apapun itu mungkin salah satunya adalah nih dukungan dari supporter. Makanya dianggap udah lah cabut dulu, lu dukung dulu deh all out gitu kan. Iya. Biar gimana ceritanya juga gitu. Apapun itu ya mudah-mudahan lah ada hasil yang baik lah buat PSIS. Iya, ini kan juga kan ya kita kan ngambil pemain kan, apalagi putaran kedua ini kan nggak murah-murah juga kan, butuh uang banyak kan ya Dik ya, butuh uang banyak nih. betul. Iya pasti kan pengeluaran kan nih beda lagi nih, ya kan pengeluarannya beda lagi nih. Oke. Tapi ya mungkin jalan pintasnya kayak benar kata Mas Lano tadi. Pemain-pemain Persela ini. Ya kalau ngambil jalan pintas bedol desa dari Persela ke Lamongan ya dia kasih juga di Perselanya. Persela iyalah, Iya, ditinggal gitu Makanya aja. kita nggak tahu Persela persis. itu bagaimana gitu kan. Ya juga ya kayak gitu. Kasihan. Makanya. Menurut kita malah nggak sportif lah. Asik Iya dong. Akan menarik ini. Dia satu grup juga kan? Satu grup juga lagi nanti. Oke, di Liga 2 nih, Penggadaian melihat kesiapan masing-masing tim gimana nih untuk di antara kontestan nih. Liga 2. Yang sudah jelas sih udah pasti tuh Garuda Yaksa di grup A ya. Garuda Yaksa, Adiaksa, Sumsel United. Iya. Top lah mereka. Yang pasti udah Yaksa loh. Kayaknya sih udah jauh nggak. Udah nggak kejar lagi ya beliau ya. Karena kalau nggak salah satu langsung naik ya bang. Satu naik. Iya. Langsung naik kan. Dia otomatis naik ke Liga 1. Oke. Yang satu, yang dua. Nggak pernah kalah juga dia ya. Dua Kali. Sekali doang ya. Sama Sumsel. Oke. Kandangnya sini. Yang di grup sana juga udah bagus. Wah, lebih bagus malah. Gus RD lagi langsung naik tuh Persipura. Naik. Tiga ya Persipura. sekarang ya. Tapi naik tapi kemarin kalah lagi jadi Keempat apa ketiga sekarang? Ketiga. Baik kalah sama siapa di Persipura? Karena Kendal Tornado FC. Oke. Saya feeling gua sih Sleman tuh. Sleman juga top, Sleman. gacor. Sleman juga- Barito bang. Barito di atas. Juga gacor. Jadi Tapi Barito ada perubahan nih kan sekarang. Kata nggak salah Steker Barito mau pindah ke Persipura. isunya gitu karena kan Alessandro kan termasuk udah dari zaman dulu PSBS eranya pemainnya Pak Owen lah itu, Pak Owen lah, pemainnya itu Pak- pemainnya Pak Owen. Jadi kemungkinan akan Pindah. ke sana. Akan hijrah ke Persipura Jayapura. Persipura Jayapura. Sebenarnya dia juga key factor di Barito. Dia juga bagus yang ada kemarin. kuat tuh. Kehilangan dong Barito dong Nah, kalau itu kayak makanya gitu yang ya kan. menarik. Apa namanya key playernya kan yang sangat kehilangan sekali nih. Apa cari gantinya lagi? Cari lagi ntar Itu dia asingnya. nggak gampang juga. Kalau juga orang masih lagi, Beto kan apa Teko juga sama, masih juga. Masih sama iya ya. masih lagi. Bisa nggak sih turun dari Liga 1 main di Liga 2 lagi Bisa ntar juga, banyak pemain juga banyak kan? Bisa juga. Ya bagi pemain-pemain yang dipinjamkan mungkin ya. Bisa jadi Marsilio Bandung malah ke Barito, kita nggak tahu. Oke, kita nggak tahu. Atau yang paling bagus sih ambil baru yang langsung kepada beliau yang sudah mengerti jumlah pemain Boleh juga juga ada sih. beliau nih tenang datanya ada nanti tinggal hubungin aja beliau. Oke, Ada musim pemain lalu yang juara dari wilayah timur PSIM Yogyakarta, apakah musim ini juga akan dikuasai klub wilayah timur lagi? Ini udah prediksi apa nih? Ya kan, jawara sementara di timur adalah Barito dan PSS Sleman yang di Biasanya sih kalau atas. final tuh kan tim mana yang bawa WS Supporter tuh yang jadi juara biasanya gitu. Ya, WS Supporter ya bang ya. Biasanya gitu. Ini paling banyak Finalnya nggak penting lah ini. Nah itu apa Garuda Yaksa sama satu lagi yang di atas Ada supporter. Adiaksa ada supporternya ya kan. Masih goib. Masih goib. Ibaratnya kalau dulu tuh Dewa ya. Dewa masih goib dulu. Rans gitu. Tapi kan lama-lama Garuda Yaksa itu Dewa versi kelas B. Kelas B ya bang ya. Grade B. Kalau plat B itu Jakarta bang. Kelas B. Kelas B. Kelas B. Kelas B. Ya. Kalau PSMS? PSMS kelas C. Oh. Ada kelas Udah tahu grade-grade gue udah tahu. Semua yang bocoran di posnya ada orang dalam. Orang dalam. Orang Dalam banget. Makanya kita nggak salah nih apa bang? Kita nggak salah menghadirkan orang besar. Oh iyalah, dia tahu semua besar, itu. dia. Memang Orang Bang besar Rizal beliau emang nih. hebat. Beliau ini bukan sembarang beliau bang. Bukan Ya. sembarangan. Orang besar dia. Orang besar. Besar benar memang besar. Orang besar ini. Infonya ada di info aja. Ajaib.
Dan 2027 udah tahu siapa yang juara. Udah tahu dia. Dia sebenarnya udah tahu yang juara siapa, yang lolos siapa udah tahu dia. Udah Tapi tahu. ya, Mbah Rijaldi. Ya, Barizal. Hijau kemarin Oke. Nih siapa lagi nih pertanyaan? Kita ketiga. Oh, Liga Nusantara. Sekarang kita beralih ke Liga Nusantara atau Linus. Ada 3 klub mundur, Mak. Ngeri kali 3 mundur. Dua. Jangan Ya. salah nih. Nanti kita salah lagi. Counternya gimana counternya nih? Ada 2 klub mundur dari Liga Nusantara, ya kan? Kan podcast pertanyaan itu udah dibuat gitu loh. Iya. Itu udah dibuat. Makanya kita nunggu dari tadi nih kan ngarang-ngarang juga nih. Kacau. Oke, Bayangkara dan Persewar. Kok Bayangkara? Persikabo. Persikabo dan Persewar ya. Persewar. Warop Kurang Kurang kopi, kurang kopi Persikabo. nih. Nih sungguh disayangkan nih, Persikabo udah ada stadion bagus di situ ya kan. Terus lagi udah ada nama lah. Kok bisa mundur nih? Ada apa ini? Ini Persikabo yang mana ya? Persikabo Bogor, bukan Bontang loh Bang. Nah, Persikabo yang mana ya? Iya kan Persikabo tuh ada 2 Bang sekarang. Orang Bogor jelas. Orang Bogor Jadi jelas. salah satunya yang membuat mereka akhirnya mundur adalah mereka realistis. Karena supporter udah ngegeser nih. Full, udah ngegeser ke Persikabo Liga 4. Oke, udah beralih ke Makanya. Persikabo Liga 4 ya. Ini pertanyaannya kok disahin ya Bang ya? Emang boleh Bang? Persikabo itu ada 2. Nah, jangan naik soal PSSI disahin atau enggak. Iya kan? PSSI kan sedeng udah. Aduh. Pokoknya Sapuin Bang. Iya. Sapuin lagi. Di antara Aku 2. bingung ini aku juga. Di antara 2 sapuin Kan cebok. persatuan sepak bola sedeng Indonesia gitu. Udah, biarin aja dah. Aremanya 2 mau. Arema 2, kemarin juga kan tuh lagi ada konflik juga Bang ya. Konfliknya Apa sih? soal hak. Arema apa gitu loh. Hak Haki, logo. Arek Malang kalau nggak salah tuh. Nah, kalau Persikabo ini logonya sama nggak sih? Yang 4 Hampir sama. Hampir sama, nama juga hampir Beda sama. tahunnya aja. Ini tahunnya Bang. Satu 2025 Jadi gitu. sebenarnya itu yang Liga 3 itu dulu itu nggak benar-benar dibeli Persikabo. Itu PS Tira itu awalnya PS Tira. Pesabri, TNI. Dulu kalau Iya. boleh jauh lagi ke belakang lagi itu malah jadi ini kalau nggak salah Raja Ampat. Raja Iya, Ampat. Iya, awalnya tuh Raja Ampat. Raja Ampat, PSTNI. PSTNI Itu merger lah. Nah, Tira merger Tira. sama Persikabo. Jadi kalau merger itu 2 PT bergabung 2 PT jadi satu. Jadi satu PT. Emang ada merger? Tapi nggak ada menteri bola. Emang ada bola merger? Nggak ada akuisisi. Akuisisi. Berarti dia yang akuisisi yang Akuisisi. PT-nya Bogor apa PT-nya? Nah itu dia. Mestinya Persikabo mengakuisisi Persikabo nggak PS Tira. karena lebih Tapi rendah. itu tidak benar terjadi. PS Tira itu masih dimiliki oleh orang-orang yang Cilangkap Jaya. Sama. Jadi Sekarang ya Persikabo sekarang masih PT Cilangkap kan? masih. Yang Liga 3 itu masih Cilangkap Jaya. Iya. Ini Bang, hanya namanya doang yang pakai Namanya I- Persikabo. ini kalau ada yang beli apa nggak ditawarkan apa gitu, kalau kan ada kan mungkin satu keluarga tadi beli PSIS Semarang ya kan, ini nggak ditawarin lagi Bang Persikabo. Utangnya banyak banget. Oh gitu ya, utang. Jadi juga Informasinya kayak gitu sih. Betul. Atur manajemen juga mungkin dulu nggak begitu sempurna lah gitu. Bang Lano dengan itu percaya Bang Persewar sama Persikabo tidak ada uang? Emang nggak ada uang Persikabo bener? Nggak ada uang. Udah biarkan aja lah. Biarin aja Kalau lah. mereka sudah ikut kompetisi mungkin duitnya ada. Kalau sudah jalan. Tapi kalau buat persiapan dong, awal dari mana mereka mau jalan? Iya, Mereka persiapan iya. juga butuh dana awal dong. Latihan, buat biaya kontrak, apalagi mereka sekarang pakai MOE kan. Berat ya Bang ya? Berat lah iya. Kecuali kalau sudah berjalan mungkin, saya juga nggak paham memang, mungkin ada masuk lagi dikit-dikit. Susah Itu dia. Nyapuin lah. Nyapuin lagi nih. Nyapuin lagi. Ini ada lagi nih ketika nih. Persikabo kan ada Ratu Tisa, kok bisa nggak ada uang ya kan? Ini gimana nih? Enggak, kan Persikabo dimiliki sahamnya oleh grup Atagraha kalau nggak salah ya. Atagraha, ya. Kalau nggak salah ya. Persikabo. Kalau nggak salah. Mania. Tapi itu kan diwakili oleh Ratu Tisa. Itu aja sih inti. Tapi secara the Yuraya nggak di situ namanya. Oke. Gitu. Yang gue tahu ya. Ratu Tapi nggak Tisa. ngaruh juga mau ada atau nggak ada kan buktinya
Armstrong kan klubnya Langsung sekarang. iya. Ya sekarang kan intinya kan mereka tidak bisa ikut kompetisi kan karena kendala finansial, karena memang tidak ada uang untuk bayar hutang untuk mengikuti kompetisi musim ini ya. Ya itu udah resiko lah. Mau Tapi- dibilang pilot ya pilot. Nggak ada denda apapun Bang untuk kompetisi tahun depan. Pasti ada. Yang pasti langsung Buktinya degradasi. ada. Kalau dia Degradasi ya. Degradasi. Oh, Liga oke. 4 ya bang. Liga Langsung. Berarti di Liga 4 nanti yang naik juga Liga 4 ada tambah lagi dong bisa Ya promosinya. enggak kan tergantung penetapan kemarin sudah Yang ditetapkan. ini jadi Kongres. PR-nya ialah misalnya nih klub mendeklar ya secara hukum negara bahwa dia pilot nih, artinya bubar ya secara hukum niaga gitu. Nah, utang dia sebelum ini gimana nih? Siapa yang akan tanggung jawab? Ah, Itu kan, nah, oke. apakah diambil alih oleh PSSI? Nah, kalau diambil alih gimana mekanismenya? Itu yang belum jelas. clear tuh. Dan itu PSSI juga harus segera menjawab tuh kalau misalnya dua klub ini nggak ikut kompetisi. Atau siapa? Aktif tapi nggak ikut kompetisi atau nggak ikut dan bubar. Itu beda kan? Kayak Waropen juga dia punya utang tuh. Iya. Satu musim pemain nggak digaji. Satu musim gila. Ya, mungkin bukan gaji doang kali ya, utang-utang. Gue sempet komen bang kemarin ada di platform apa gitu ya tentang Ruksi tuh kemarin kan komen dia discuss Oh, di Pandit terkait ya? tentang gaji tentang gaji pemain gitu bang. Gue komen di situ, gue pikir zaman gue doang gitu yang gak gajian, tapi ternyata sekarang juga masih banyak masalahnya. Lama. Financial. Kasetnya masih lama kasetnya. Tampilan baru aja, tampilan tapi kaset lama itu. Maksud, ya lagu lama Gitu ya, lama, sama iya. keroncong butut ya. Ya ampun. Oke. gitu. Ya kan? Oke, Oh. ya. Oh, Bang. Udah habis nih kita nih udah. Ya, udah maksudnya udah Liga- closing. Liga Oh iya, tiga. nggak ada ini, nggak ada apa. Apa maksudnya di Liga 3 maksudnya kan udah jalan satu pertandingan tuh. Mhm. Nah, siapa nih serius nih ke Liga 2 nih? Makanya kira-kira kan apa tim-timnya calon-calonnya kita bahas lah, maksudnya siapa yang kira-kira udah punya ini di Liga 2 gitu. Dari menarik tuh pelatih-pelatihnya adalah pelatih-pelatih ada Bustomi, Iya, Pelatih baru Iya. Press. Iya. dulu menangani tim kan Bustomi terus Ede Boy udah ya kemarin Ede Boy segala macamnya sih, maksudnya menarik juga buat melihat bagaimana nanti siapa yang akan Siswanto kalau nggak salah ya Perskapas. Yang gue tahu serius yang kayak itu Persika Karanganyar tuh. itu sih itu. Bustomi. Bustomi ya, bukan? Iya Persika tuh, iya benar Iya, Persika Karanganyar. Itu Bustomi. dia tim serius tuh. Kalau Persika Karanganyar itu dari tahun lalu, kebetulan kita kan satu grup ya waktu Kita. Liga 4. Oh, waktu itu kalau nggak salah Persitara itu satu grup. Nama Persika. Jadi jelas ya, jelas ya. jelas. Berarti mancing-mancing doang ini supaya Persika Persika itu banyak ya, Persika ya. Oh, ini masih setara nih. Nah, hatinya pasti lah. Persitara putih. Putih. Kemarin juga di bulan Oktober 2025. Tapi emang mereka ini kok, mereka Karanganyar Emang serius ya bang ya? Serius. Buat Liga 4 aja kemarin kita ngobrol sama salah satu manajemen lah ya. Itu udah habis 6M untuk Liga 4. Ngapain aja tuh 6M? Saya kurang ketuan. Kenapa nggak beli aja, Bang, ya? Saya bilang keluar Liga 2. Enggak, karena mereka kan dari awal regional tuan rumah gitu. Mungkin dari itu masuk situ kan. Iya, Iya, kan. habisnya ya. Nggak ada habisnya ya. Oke, untuk kemarin nih di bulan Oktober informasi Liga Pegadaian pelatih terbaik adalah Kamit Mulyono. Berarti dari ini ya Garuda Yaksa. Garuda Yaksa ya. Coach Kamit ya. Selamat Coach Kamit. Pertahankan terus Udah pokoknya saatnya, udah saatnya. prestasinya. Oke guys, geng Koprol. Udah kita bahas semuanya tentang Liga Sepak Bola Indonesia. Ya, Bang, ya. Liga Pegadaian, Liga biasa. Ada ini ada kartu hijau. Berarti pedes. Dari Kejalan tadi kami sebut. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Panas kok. Ayam Ya busa. kan? Main Pak Adip. Oke, geng ngobrol. Tawa mulu jadi gua. Jadi kita ngomong kan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya kan, thank you banget udah lu nyaksiin ya kan ada tawa-tawanya. Lu kan lebih banyak tawanya ya. PA semua emang ini. Ya kan. Bang Edur, thank you banget. Siap. Adika, thank you banget. Terima kasih banyak. Siap. Bang Adi, Bang Lando, makasih banyak. Oke guys, pokoknya kalau ada tim yang dijual hubungin lagi Bang Adi. Tenang aja, ada pemain hubungin dia. Ada nampung. Oke guys, thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam sejahtera. Oh.